Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua mahasiswa. Kita sudah mulai lagi semester ini udah kita mulai lagi. Libur Lebaran sudah selesai. Saatnya kita berlari kencang lagi. Ini masih pada di kampung ya. Nah, hari ini sih saya pengen bahas ini ya. Saya pengen bahas ini bagaimana teknologi web server gitu. Seperti yang saya janjikan di pekan lalu itu kita ngobrol sampai akhir semester kita akan membuat sebuah infrastruktur untuk mendukung sistem aplikasi. Jadi Anda membuat sebuah aplikasi sehingga Anda pun tahu gimana caranya mendeploy atau membuat aplikasi itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, sebenarnya dengan instalasi SAM bisa nggak sih? Ya cukup gitu ya. Dengan SAM aja sebenarnya udah cukup gitu. Tapi apakah ada issues? Banyak banget. Kalau SAM atau XAMPP yang Anda biasa pakai itu dijadikan production, itu isunya banyak banget, dari kompatibilitas, kemudian bagaimana kita melakukan load balancing nantinya kalau akses kita udah besar, itu sulit sekali gitu ya. Materi saya ini sebenarnya ada di sini lah, di DigitalOcean atau di Ubuntu.com itu ada banyak. Saya coba tampilkan dulu deh. Ini bentuk arsitekturnya ya. Ini bentuk arsitekturnya. Sebuah web server tuh kayak gini nih. Ini komputer kita nih membuka. Saya nggak bawa pena. Saya di mana pena? Saya mau buka detik.com misalkan. Detik.com atau polinela.ac.id ya. Nah, halaman ini Pak, belum share screen Pak. Ini belum keluar, Pak. Oh, sorry. Oke. Potong banyak nih. Apa-apa. Kira-kira gini. Nah, ini nih. Ini nih commonly arsitektur web itu kayak gini. Arsitektur web server itu kayak gini. Jadi ini komputer Anda nih, ya, client komputer. Kita mau akses Polinela SCID atau detik.com atau web URL apapun lah ya. Nah, komputer kita terhubung dengan akses ke internet. Internet tadi akan mengakses namanya web server yang akan kita kerjakan hari ini. Kita akan mendesain perangkat ini. Web server tadi ya sebenarnya server fisik ataupun virtual atau apapun itu yang fungsinya adalah memberikan halaman web. Ya, menyajikan halaman web. Nanti di situ disimpan tuh file-file HTML, file PHP itu disimpan di sini. Di dalam web server kadang-kadang kita butuh beberapa service yang lain. Contohnya adalah PHP gitu ya. PHP, kemudian JavaScript, kemudian apa lagi selain PHP, JavaScript, ASP, kemudian titik Java misalkan, atau Java Virtual Machine, JVM, bisa juga dipasang di sini. Nah, si perangkat tadi, atau bahasa pemrograman tadi, atau salah satu arsitektur bahasa tadi, dia akan berkomunikasi dengan database. Nah, untuk perkuliahan kita sampai selesai nanti, untuk web server, kita akan pakai web server namanya Apache. Tulisannya ya, Apache. Gitu ya. Untuk database, kita pakai MySQL atau MariaDB. Ini akan kita install nanti. Saya nggak bawa pena nih, sorry, jadi agak berantakan. PHP-nya ya, PHP yang umum ya, paling PHP 7 lah. PHP 7. Ini akan kita install di sini. Nah, ini bentuk arsitekturnya seperti ini. Ini umumnya nih, ini umum. Bentuk lainnya juga ya sama kayak gini ya. Arsitektur webnya itu bisa gini nih. Aplikasi web, di request, kemudian si server tadi akan mereplay, misalkan gini, kita akan buka detik.com gitu ya. Detik.com, kita request, ini namanya kita merequest, kemudian dia akan mereplay, replaynya pasti tampilan layar semua ini nih. Kira-kira gini. Nah, itulah yang dia maksud dengan request dan replay. Di dalam server detik tadi, dia ada banyak aplikasi pendukungnya. Bisa mengakses ke database servernya, bisa mengakses
akses ke local files. Local files itu contohnya adalah foto-foto, dokumen, PDF, PPT, dan semua disimpan di local files. Nggak mungkin disimpan di database ya, kalau sifatnya filesnya. Kemudian ada local page, kira-kira ini adalah untuk akselerasi. Misalkan kayak ada file foto, file JavaScript, file apa lagi? CSS, itu disimpan di local page. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bentuk arsitektur webnya. Nah, ini contoh jumlah pengguna web server nih. Jadi web server selain yang mau kita pakai sekarang atau e-page, itu banyak di dunia itu banyak kok. Ini survei baru sekali, tadi saya ngambil tadi jam 10 pagi gitu. Jadi ini yang disurvei oleh Netcraft. Netcraft itu salah satu lembaga dunia yang mengatur jalur komunikasi di internet. E-page itu sepanjang tahun itu penggunanya banyak banget. Ini penggunanya besar sekali nih. Hampir 60% sebelum tahun 2014 ya, itu menguasai leading sektor banget nih. Market share-nya tinggi. Paling banyak e-page. Gitu. Makin ke sini ada sebuah tren baru. Nah, tren baru nih. Yaitu adalah penggunanya adalah Engine X. Ning tulisannya. Tapi dibacanya Engine X. Ini polanya kita lihat nih. Ini pola yang terus berubah ya. Sekarang e-page masih urutan ke-2. Engine X urutan pertama. Saya sih pengennya tadi membahas Engine X, gitu. Tapi akan lebih menarik kalau kita ngomongin e-page dulu deh. Kalau Anda udah bisa e-page, saya yakin Engine X itu menjadi lebih mudah. Nggak susah sih, semua juga nggak susah sih. Mau pakai web servernya Google juga ya bisa, Cloudflare juga ya gampang, Lightspeed juga saya pernah pakai, dan itu nggak sulit gitu ya. Konfigurasinya nggak banyak yang berubah kok. Tapi fundamental yang masih banyak orang pakai, ya, ini kan yang market share ya, tetap masih juaranya kalau di jumlah seluruh server di dunia itu masih pakai e-page. Oke, kita lanjut lagi dikit. Nah, kedepannya apa sih yang menjadi trennya gitu ya? Selain Anda bisa mendesain sebuah database yang kompleks, harapannya Anda punya bekal untuk membangun sebuah server yang memiliki kompleksitas tinggi. Contohnya ini pengguna, dia bukan mengakses web server langsung, tetapi masuk ke load balancer. Dari load balancer ini dia akan mengirim ke beberapa aplikasi. Dari aplikasi dia akan masuk ke database. Dia masuknya ke primary dulu. Database ini supaya secure, maka dia akan melakukan replikasi. Jadi in case ya, kalau ini jebol, maka dia punya backup. Kalau APP1 jebol, maka dia punya backup ke APP2. Kenapa harus seperti ini gitu ya? Karena di masa sekarang availability atau ketersediaan layanan itu harus menjadi prioritas utama. Jadi selain aman, server kita harus punya integritas dan availability. Nah, kira gitu. Nah, nanti ini topik khusus saja. Prinsipnya adalah sampai akhir semester ini Anda bisa membangun atau mengkonfigurasi sebuah arsitektur web server. Oke. Contohnya gini, ini contoh web servernya. Jadi kadang-kadang kita mengakses halaman ini alamat URL ya. Kita asumsikan aja ini alamat URL 10.001 garis miring katalog, garis miring display ASP, garis miring page, garis miring dan produk gitu ya. Sebenarnya dia melakukan mapping gitu ya. IP ini adalah IP-nya si web server. Garis miring katalog atau garis miring apapun itu adalah local page yang ada di web server. Kemudian kita lihat di sini ada ASP, artinya dia menggunakan bahasa pemrograman ASP. Dia mengakses ke web application-nya. Kemudian page sama dengan 1, berarti dia membuka directory page nomor 1, ada di sini. Kemudian produk nomor 7, produk sama dengan 7, itu sama saja dia mengakses ke database-nya. Nah, ini yang terjadi di internet. Bagaimana sebuah sistem itu bisa berkomunikasi. Boleh nggak sih saya mengakses dari sini nih, URL ini, HTTP, langsung ke database-nya? Boleh nggak? Bisa. Bisa saja gitu ya. Menurut saya bisa saja, tetapi impact-nya adalah sangat risiko tinggi. Ini terkait keamanan ya. Ini terkait keamanan. Boleh nggak sih orang mengakses langsung? Bisa, tapi buat apa gitu ya? Contohnya gini, database kemahasiswaan.
field-nya masih berantakan. Sorry, biarpun terstruktur, tapi kalau kita lihat secara langsung di MySQL atau di tabel SQL-nya, pasti nggak bisa kita baca secara kebermanfaatannya. Itulah mengapa kita perlu membangun sebuah katalis yang menghubungkan antara web server dengan ke database-nya. Oke, lanjut ya. Topiknya kira-kira gitu. Web server dengan web application, apa sih bedanya gitu ya? Apa sih bedanya gitu? Kalau web aplikasi atau aplikasi web itu adalah biasanya menggunakan bahasa pemrograman. Bisa saja bahasanya ASP dari Microsoft ya. PHP, Java, Net, Perl atau C, CGI. Itu contoh dari web application. Kemudian web server adalah sebuah sistem yang melayani permintaan klien dan meneruskannya ke aplikasi web tadi gitu ya. Contohnya adalah kalau di Microsoft namanya IIS gitu ya. Kalau di Linux atau Unix base adalah Apache atau HTTPD atau Nginx gitu ya. Nah, yang menarik adalah si web application ini nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada web server. Tetapi web server bisa jalan nggak? Bisa. Tetapi hanya konten yang statis. Contohnya tadi gitu, polinela.ac.id gitu ya. Itu web server atau web application? Kira-kira itu adalah web application gitu ya. Saya buka Whois bisa. Whois web site. Saya coba ya. Kita buka detik.com misalnya. Dia pakai web servernya apa sih kira-kira? Nah, gitu ya. Web server detik. Kita akan bedakan cek host. lms.polinela.ac.id. Info. Kayaknya saya blokir sih, saya tutup sih. Nggak boleh profiling ya. Oh, bisa ya. Nih. IP to location. Ada lagi detail informasinya. HTTP. Ini contoh ya, ini contoh nih. Saya masuk ke websitenya LMS Polinela, IP-nya ini, LMS-nya saya taruh di Singapura, di servernya Google. Saya sih pengen lihat, kalau bisa ada informasi web servernya nggak ya? Saya cari ini. Di ISP-nya Politeknik Negeri Lampung, ISP-nya INIK. Oke, nggak ada ya. Nggak ada detail informasi lebihnya, nggak ada. Saya pengen cari, harusnya ada sih. Harusnya ada. Web servernya namanya pakai web server apa, itu bisa kelihatan kok. Web server information. Coba kita lihat. Lambat sekali. Masih beta. Oh, nggak bisa. Kita coba yang ini. Bisa nggak? Site 24x7. Wah. Find IP. Mana ya? View header. Ya, ini kelihatan nih. Jadi LMS tadi dia pakai servernya Apache series 24.6 berjalan di sistem operasi CentOS. PHP-nya adalah PHP 72. PHP 72. Nah,
connection-nya keep alive, artinya tetap terhubung, tetap tidak ada batasan waktu. Kalau kita mau coba yang lain, misalkan saya mau coba polinella.ac.id, harusnya beda ya. Yang tadi aja deh. Yes. Ini contohnya. Server header aja. View header. Kelihatan ya? Nah. Kalau yang alamat ini adalah kita pakai ePage berjalan di CentOS, PHP 54, terus informasi itu aja. Ada yang lain? Nggak ada. Karena semakin sedikit informasi yang di-share ke publik, itu harusnya membuat sistem semakin aman, harusnya. Harusnya ya. Coba saya masuk ke website saya, kira-kira. Nanti teman-teman bisa nyobain website-nya masing-masing kalau memang sudah punya ya. Ini lebih detail lagi nih, lebih saya sumputin lagi informasinya. Saya nggak ngasih tahu nih web server saya ada di mana, kemudian OS-nya apa. Ketika orang melakukan fingerprint, jadi makin sedikit informasinya. Terakhir modifikasi adalah tahun 2021 di bulan Januari tanggal 14. Nih, ini website saya sendiri. Jadi kita ngetesnya secara legal ya. Oke. Itu terkait dengan web server. Jadi mudah-mudahan udah mulai dapat insight tuh. Jadi web server itu adalah sebuah sistem yang melayani ya. Melayani siapa? Ya web application gitu. Web application itu siapa sih? Ya tadi tuh LMS Polinella.id, polinella.ac.id, detik.com, kemudian polinella.ac.id. Itu adalah web application-nya. Untuk bisa jalanin website tersebut, kita harus simpan di yang perangkat namanya web server. Kira-kira gitu. Nah, URL itu apa sih tadi? Nah, Universal Resource Locator itu apa sih? URL itu adalah ya alamat tadi. Alamat, namanya juga alamat URL ya. Biasanya namanya Unix gitu ya. Dan itu tidak ada yang lain. Misalkan polinella.ac.id itu tidak mungkin ada yang lain. Kecuali polinella2.ac.id, polinella3.ac.id atau polinella.com. Itu boleh-boleh saja, tetapi itu adalah bukan representasi yang sama. Nah, ada yang kira-kira tahu 80 ini maksudnya apa sih di angka ini? Siapa yang mau bantu saya kira-kira? Angka 80 itu maksudnya apa ya? Siapa nih yang nggak salah itu port, Pak. Port dari FTP. Port dari HTTP. 80. HTTP. Jadi iya. 80 itu adalah port standar dari HTTP. Kita lihat depannya ya. Ini karena ini HTTP. Kalau HTTPS berarti dia masuk ke portnya 443. Kita lihat ya. Contohnya gini. Apa yang pakai port 80 kira-kira? Udah jarang ya kali ya sekarang. Ada nggak sih masih pakai port 80? LMS portnya berapa nih? Oh, ini pakai HTTPS ya. Pakai HTTPS berarti bukan port 80. Saya coba port 80, mau nggak? Nggak mau, karena saya pakai HTTPS. Dipindahin ke port HTTPS. Port 80, saya nggak tahu tuh, masih ada nggak sih? Saya sih udah melarang ya. Jangan ada lagi nih pakai port 80. Banyak masalah keamanan gitu. Oh, jaraka.id. Itu nih. Oh, kebalik. Nah, ini kayaknya port 80 nih. Ini port 80 nih. Tidak aman ya. Sebenarnya port 80 itu nggak perlu ditulis gitu ya. Karena default-nya itu adalah port 80. Kondisi awalnya adalah port 80. Kita tulis bisa nggak sih? Ya bisa aja. Tapi disemputin. Tapi kalau port 80 misalnya, ya nggak bakal bisa akses ya. Kira-kira gitu. Oke, kita balik lagi.
Jadi kalau di 80 sebenarnya nggak usah ditulis. Jadi kayak gini aja sudah cukup nih. Ini juga nih. Ini juga udah cukup. Nggak perlu masuk ke indeks HTML, nggak perlu gitu ya. Kemudian ada lagi kadang-kadang ini namanya static content nih. Ini static content. Kontennya nggak pernah berubah gitu ya. Ya selalu itu saja gitu. Tetapi kadang-kadang ada konten yang sifatnya dynamic. Berubah-berubah nih. Ini kalau kita ganti angkanya dia akan berubah. Contohnya kita lihat ya. MyEgbis deh, MyEgbis gitu. Ini selalu berubah nih. Ini depannya statis, tapi ketika kita login ya, ketika kita login ini selalu berubah nih. Ini berubah nih. Absensi 1024. Kalau saya ganti berubah dia. Selalu berubah. Ya kan? Kita lihat absensi yang lain berubah nggak? Nah, konsep yang berubah-berubah seperti ini, nah 1034 berubah ya. Itu namanya konsep dynamic URL. URL-nya selalu berubah. Kemudian kita masuk lagi ya. Bagaimana cara melakukan konfigurasinya? Gampang. Kalau konfigurasinya gampang lah. Instalasinya juga gampang. Kita langsung masuk aja ke hands-on-nya. Ini contohnya gini nih. Saya punya mesin sendiri nih. Contohnya mesinnya gini ya. Mesinnya user saya sendiri. Make sure kalau internetnya aktif. Internetnya udah aktif belum? Jalan ya. Clear. Caranya gimana sih? Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Kita lakukan updating dulu nih. Ini langsung masuk ke instalasi Epage-nya. Sudo apt update. Masukin passwordnya. Tunggu aja sebentar. Jadi proses ini adalah proses dia mengupdate daftar menunya. Nah, kayak Anda makan di restoran lah, makan di tempat pizza gitu ya. Ada daftar menunya, ada pizza 1 meter, pizza 2 meter, pizza 3 meter. Anda tinggal tunjuk tuh. Nah, untuk membuat daftar menu pilihan tadi, Anda harus melakukan hal seperti ini nih. Sudo apt update. Ini harus dilakukan pertama kali. Kalau ini nggak dilakukan gimana? Sepertinya akan ada kegagalan instalasi. Jadi, paket-paket instalasinya itu tidak update. Tidak versi yang terakhir. Dan berpotensi gagal biasanya. Tapi kita coba dulu deh, kita coba nih. Kita sudo apt update. Tunggu sebentar. Mungkin di tempat lain kecepatannya ada yang lebih cepat dari ini, ada yang lebih lambat. Ini tergantung koneksi internet ya. Jadi dia minta daftar menunya ke alamat-alamat ini nih, ke securityubuntu.com, ke idarsipubuntu.com, dan ke beberapa tempat lainnya. Setelah diupdate, maka kita bisa lakukan instalasi. Caranya gimana? Sudo apt aptitude ya, install epage Epage 2. Mana ini nggak kelihatan? Nah, dia bertanya nih. Katanya kita mau install nih ya, install Epage. Dia akan menyarankan ada instalasi yang mengikuti atau modul-modul yang mengikuti adalah Epage to bin, Epage to data, Epage to utils, SQLite, kemudian sampai SSL cert. Kita ikutin aja. Do you want to continue? Yes. Kita akan proses instalasinya berjalan. Ditunggu, nggak lama sih sekarang mah. Sekarang itu cepat, nggak apa-apa, serba cepat. Dulu waktu saya install Linux, waktu masih zaman kuliah, masih belajar pertama kali instalasi server, saya ngerusakin harddisk 2 biji kayaknya deh. Harddisk yang benar-benar ada datanya ya.
Hadis orang tua saya itu komputernya saya pakai, saya install di bare metal. Bare metal itu install server fisik gitu. Dulu belum ada VirtualBox sih kayaknya. Ada mungkin tapi saya nggak ngerti gitu. Dulu baru kayaknya VirtualBox itu belum mature gitu ya. Masih susah banget konfigurasinya, banyak yang gagal. Saya install tuh di perangkat beneran gitu ya. Jadi di laptop itu saya install beneran Ubuntu atau di install Red Hat kalau nggak salah, saya lupa dulu. Harddisknya rusak sampai 2 kali lagi, sampai ganti harddisk akhirnya karena rusak terus. Karena saya nyoba gitu. Sekarang sih udah enak lah. Sekarang Anda udah enak, Anda tinggal coba saja pakai VirtualBox. Gitu. Tahapan instalasi kayak gitu aja gitu ya. Update, install, selesai. Kalau mau ada yang diedit, nanti kita edit. Ini udah jalan nih. Kita lihat IP-nya berapa nih. 10.02.15. Saya ada IP segitu nggak sih? Coba saya cek dulu ya. Harusnya udah bisa diakses nih. Kita lihat dulu 10.02.15. VirtualBox. Bukan. Oh, bukan. Oke. Berarti settingan VirtualBox-nya harus kita custom sedikit. Pilih di menu ini. Gitu ya. Pilih menu ini. Udah kelihatan. Saya geserin dulu. Seret. Nah. Nanti Anda cobain aja di sini. Ini yang paling gampang itu bridge atau local only. Gitu. Pengaturan jaringan, jangan yang NAT. Nah, pilih saja, Anda bisa coba jaringan internal atau terbridge. Saya coba yang terbridge dulu ya. Berarti IP-nya harusnya dapat IP yang sama dengan saya pakai. Coba dulu. Oke. Karena saya melakukan pergantian network, artinya network yang lama harus di-config ulang. Nih. Harus di-config ulang. Jadi, caranya gimana? Kita bisa masuk ke perangkatnya gini. Kita setting IP-nya lagi ya. etc network interfaces ENP0S3. Net static. Jadi Anda coba ya. Anda bisa banyak ilmunya dari sini, banyak banget. Saya ganti. Ini IP-nya berapa sih? Ini kelas IP saya. IP-nya berapa nih? 7 ya, kepala 7. Nah, saya konfigurasi 192.168. Ini tergantung masing-masing ya, tergantung masing-masing. Tidak harus sama seperti saya nih. Net mas gateway. Nah, jadi saya melakukan konfigurasi dulu. Caranya gimana tadi? Masuk ke perangkatnya, masuk ke etc network interfaces. Perintahnya gini. Jadi nano, pico, apa gitu, gedit ya. Di restart, masuk ke sini, kemudian diketik saja seperti ini. Auto itu artinya mengidentifikasikan bahwa perangkat tadi dihidupkan secara otomatis. Nah, kemudian interface-nya ENP0S3 itu adalah nama perangkatnya. Dari mana kita bisa tahu ENP0S3? Anda bisa coba cek di ifconfig-min-a. Nih, perangkat saya nama interface saya adalah ENP0S3. Mungkin di tempat Anda beda-beda. Ada yang ETH1, ETH2, ada yang ENS01. Tergantung penamaan perangkatnya. Tapi karena di tempat saya coba atur seperti ini. ENP0S3 ya, berarti saya tulis ENP0S3 gitu. Saya tulis interface ENP0S3 inet yang tadinya DHCP atau dynamic host saya ganti menjadi
statik. Ikutin aja dulu ya. Kemudian alamatnya mungkin di tempat Anda akan berbeda-beda. Kenapa saya menjadi milih 7 gitu? Karena di perangkat saya ini yang saya bridge tadi, kita bridge ya. Itu adalah alamatnya 7. Jadi saya pengen satu kelas nih. Saya pengen satu kelas dengan satu subnet ya, satu subnet dengan perangkat yang ada di sini. Saya pilih 7.100. Netmasknya ikutin aja, ini sama boleh. Gateway-nya 7.1. Oke, udah dikonfigurasi, maka saya coba restart. Service networking restart. Jangan lupa sudo di depannya. Oke, sekarang kita cek ifconfig min a. Belum berubah ya? Sepertinya perlu restart nih, kalau udah nggak mau gini nih. Kita coba dulu. Sudo, service restart networking. Mau nggak? Dia nggak kenal istilahnya. Coba sistem atau teknik yang ini. Restart networking. Sudo system control restart networking. Belum mau berubah juga. Cara ketiga adalah reboot saja. Kita cek ya, saya reboot sebentar. Apakah berubah? Kita cek. Oke, udah masuk. Config min a. Udah berubah ya IP-nya. Yang tadinya 10.0001 sekarang jadi 192.168.7.100. Saya nggak tahu tadi, harusnya sih di sistem networking restart harusnya berubah. Sekarang kita coba ping, mau nggak ke 7.1? Prohibited karena saya lagi di lingkungan kampus. Artinya saya butuh namanya autentikasi. Nah, karena di kampus ya. Nanti Anda cobain dulu, tahapan instalasinya seperti yang saya tampilkan tadi. Sebentar, saya pakai hotspot saya sendiri aja, biar nggak ganggu kampus. Set. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, sebentar. Saya tadi pakai internet kampus, kan kalau internet kampus itu ada restriksinya, gitu, ada aturan-aturannya. Oke, sebentar. Hotspot, mana hotspot? Saya ganti ke network-nya. Ini saya dulu. Saya bridge, kemudian saya pilih ini Galaxy Note dulu ya. Galaxy Note. Udah tersambung lagi ya. Sorry, kayaknya keputus tadi. Lihat IP saya di sini berapa nih? IP ini ya. Bukan 7 lagi, berubah lagi nih. Sorry, keputus ya. Keputus. Udah kedengeran lagi gambarnya? Suaranya? Sudah, Pak. Oke, sorry, keputus. Karena saya pindah network. Gitu.
Oke, kita balik lagi ke sini. Mudah-mudahan masih tetap bisa fokus. Saya pakai network dari handphone saya sendiri. IP address-nya adalah 192.168.112. Yang sebelumnya kalau pakai internet kampus tadi 192.168.7 ya. Saya ganti nih, jadi 192.168.112.86. Saya balikin lagi. Berarti apa yang saya lakukan? Konfigurasi lagi dong perangkatnya. Berarti konfigurasinya di sini, Nano ETC Network Interfaces. Kemudian address-nya saya ganti. Jadi yang 7 saya ganti aja ya, 112. Kemudian gateway-nya saya ganti ke 112. Saya simpan. Sudo system CTL networking restart. Sudo system CTL restart networking. Coba kita lihat if config berubah nggak? Masih 7 ya. Ini suka lambat nih. Ubuntu ini suka lambatnya itu gini. Kadang-kadang kita restart dulu nih. Sudo system CTL restart net. Ini lambat di servisnya sih menurut saya. Harusnya nggak gini. Masih 7 juga ya. Udah cara terakhir. Reboot aja. Reboot dia. Tunggu sebentar. Kalau Ubuntu 14 itu lebih gampang gitu. ETC ini di networking restart selesai. Tapi kalau Ubuntu 16 isu-nya masih di sama. Ubuntu 20 nggak kayak gini gitu ya. Ubuntu 20 itu nggak kayak gini. Ya. Di config udah 112. Coba kita ping. Keluar masuk nih saya juga. Pakai provider ya. Saya pakai provider juga nih hari ini. Ya gini resikonya. Putus nyambung, putus nyambung. Sebentar, kita cek lagi. Satu dua 100 mau ke 112.86 mau nggak? Ada coba ya. Berarti ada kesalahan nih. Bentar. Coba kita ganti. Address netmask gateway. Benar kok. Atau kita balikin lagi aja ke DHCP. Pak, mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Untuk screen ini nggak ada Pak, hilang. Oke. Siap.
Saya Ctrl X. Sorry ya, share screen-nya ini keganggu nih. Ini GSM agak-agak sama lah kayak kondisi Anda nih. GSM itu suka begitu lah. Jadi buat sebentar. Tapi instalasi web server sebenarnya nggak susah ya. Sebenarnya nggak susah selama konfigurasi networknya selesai gitu. Harusnya sih tadi konfigurasi jaringan dulu ya. Konfigurasi jaringan selesai, baru kita masuk ke net servernya. Tapi nggak ada masalah sih harusnya. Coba saja. Coba lagi. Ping 888. Udah mau ya? Udah mau. If config min A 112.58. Oke. Saya coba akses. Jadi Anda cek dulu IP Anda itu dapatnya berapa. Karena saya dapatnya di sini 112.58, berarti itu adalah URL yang bisa kita akses dari kliennya. Contohnya gini. Dari web servernya udah keinstall, maka kita bisa akses dari klien kita. Karena tadi terbridge ya. 58. Ini udah selesai nih. Ini web server kita nih. Ini web server namanya. Ini web application yang di dalam sini namanya web servernya. Itu dulu ya, itu dulu. Kira-kira nanti cobain dulu. Saya mau edit, kira-kira gimana nih? Dia berada di cd var www.html. ls. Ini filenya nih, ini file HTML-nya. Yang kita akses lihat di sini nih, ini filenya nih. Jadi var www.html. Kalau saya mau ganti, boleh nggak? Bisa aja sih. Misalkan gini. Ini saya mau ganti tulisan di sini ya. It works-nya jadi manajemen informatika ABC gitu. Kita cari aja di sini nih. Nano, ulang lagi ya. Nano index HTML. Filenya ada di cd var www.html. Masuk nano index HTML. Saya tinggal ganti di sini. It works-nya mana tulisan? It works. Nah, ini ganti nih. A, B, C. Simpen. Caranya Ctrl X. Yes. A, permission deny. Saya lupa. Sudo nano index HTML. Saya reload ya. Harusnya sih berubah.
Kira-kira begini nih. Tadi lihat ya, saya ngetik apa aja. Anda cobain. Nanti harapannya Anda bisa buat seperti ini. Tahapannya tadi banyak yang lewat nggak sih? Halo? Banyak, Pak. Banyak banget ya? Nggak apa-apa ya, cobain aja. Jadi poinnya adalah yang pasti gini sih. Anda update dulu. Kemudian diinstal. Nanti videonya saya share. Video ini saya share. Setelah diinstal, Anda cek IP address Anda itu berapa sih? Saya IP-nya adalah segini nih, 112.58. 192, 168, 112.58. Yang sebelumnya, Anda cek saja di sini, pengaturan jaringan, ini pilih yang bridge. Datornya terbridge. Ada banyak pilihannya, pilih yang terbridge aja. Ya, oke, setelah itu, di reboot komputernya kalau dirasa perlu, dicek IP-nya lagi dapatnya berapa. Di IP-nya berapa, Anda coba akses dari klien. Ini nih komputer Windows ini adalah komputer klien. Yang di Linux tadi adalah servernya. Terus cobain aja. Setelah itu, diedit tuh file HTML-nya. Nih, file HTML itu yang ini. Ini bahasa programannya ini, index.html ya. Nggak usah buat yang susah lah, yang gampang-gampang aja. Cukup gini aja, HTML, marquee, hello world, saya belajar web server. Itu udah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Banyak ya? Banyak bingungnya ya? Iya, Pak. Apa-apa. Cobain dulu deh, cobain dulu. Satu orang dulu deh, saya pengen lihat dulu. Goals kita nggak perlu besar-besar hari ini. Goals Anda hari ini cukup instalasi, kemudian keluar gambar Ubuntu It Works tadi. Siapa yang mau volunteer nyobain? Boleh di share screen. Satu orang ya. Yang lain nanti bisa ngikutin. Tahapannya kita mulai dari 0. Ada yang mau nyoba? Nggak usah takut salah ya. Santai aja, sama juga sambil belajar. Siapa yang mau volunteer? Mau nyobain? Mana nih? Siapa ya? Yang pakai komputer boleh angkat tangan dong. Loh, kok pada takut semua? Iqbal. Muhammad Iqbal, boleh dong di share screen. Ya, Pak. Yuk, kita cobain ya. Yang lainnya tolong diperhatiin nih. Iqbal mau demo nih. Di update dulu, Bal. Sudo apt update. Oke, dia udah nyambung di internet. Bal, sambil dicek, Bal, network kamu tuh pakai bridge atau NAT atau apa tuh? Oh, NAT ya. Nanti kalau update-nya udah selesai, kamu ganti ke bridge ya. Iya, Pak. Kalau sekarang diganti, putus ya nanti. Kamu providernya pakai apa, Bal? Pakai WiFi, Pak. Oh, Wi-Fi. Oke.
Kamu tinggal di daerah mana, Bang? Bagus kok internetnya. Menurut saya itu bagus ya. Di Waikanan, Pak, di Kecamatan Banjin. Oh, IndiHome udah ada ya? Di sini pakai Net One, Pak. Oh, Net One. Punya siapa itu? Lokal? Iya. Oh, hebat ih. Berapa harganya, Bang? Kalau lokal-lokal gitu? Dia router sih, Pak. Dia sinyalnya nembak, Pak. Bulanannya murah? Dia pakai kuota sih, Pak. Oh, pakai kuota? Iya. Oh, kamu bisa buat bisnis seperti itu tuh setelah kuliah ini. Iya, Pak. Jangan-jangan punya kamu lagi. Sama tetangga kemarin, Pak. Mesennya. Oh, gitu. Oh, gitu. Berapa sebulan harganya? Sebulan itu untuk 35 giga itu 100.000 kalau nggak salah, Pak. Wah, murah. Murah. Tapi menurut saya dengan internet kecepatan segini di daerah udah bagus banget. Hampir 2 mega kan. Ya mendownload 35 mega dalam 2 menit 46 detik. Lumayan. Oke, udah di-update ya, Bang? Sekarang install, Bang. Ganti dulu deh networknya deh. Nah. Ntar. Kamu pakai kabel ya? Atau pakai WiFi? WiFi, Pak. Oh, harusnya tadi pilih yang WiFi dong. Yang mana tuh perangkat WiFi-mu? Yang A6X itu? Oke, udah reboot aja deh. Sudo reboot coba. Karena minggu depan kita bahas deh konfigurasi networknya. Oke, masuk lagi. Cek IP address-nya, Bang. Oke, IP-nya berarti 192.168.0.4. Oke. Nah, sekarang install Apex-nya. Sudo apt install Apex 2. Enter. Oke, nah, itu aja instalasinya. Terus share screen-nya, Bang. Pilih yang pojok aja, Bang. Nggak kelihatan nanti pas buka Chrome. Yang mana, Pak? Stop share dulu. Stop share. Terus share screen, kamu pilih yang pojok kanan atas. Share screen, kamu pilih yang pojok kiri apa kanan sih? Kiri. Kalau saya sih bilangnya kiri. Share screen, kamu pilih yang screen. Ada nggak? Nah, ini kan lebih gede nih layarnya. Di kita lebih gede. Langsung ke Google Chrome ya, Pak? Google Chrome dari Windows. Yes. Oh, dia dicatat di Notepad ya. Bagus tuh. Soalnya banyak ya, saya ngetik ya. Ya, udah selesai sih tuh. Coba buka.
di web browsernya. 192.168.0.4. Oke, keluar ya. Nah, kira-kira gini. Ini udah selesai nih. Coba Bal, edit Bal tulisan ini. Jadi Hello World aja deh. Filenya ada di var www.html. Garis miring. Coba Bal, pencet H, huruf H aja dulu. Terus tab. Tombol tab. Nah, otomatis ya jadinya ya. Nah, ls. Tuh, edit file itu tuh. Biasanya pada dia pakai apa? Nano, Pico, atau Nano aja yang gampang ya. Enter. Dihapus semua boleh, buat file baru boleh. Mana yang lebih gampang? Menurut kamu, Bal? Mendingan dihapus semua atau buat baru? Edit aja ya, Pak ya? Edit boleh. Bawah lagi. Terus. Ctrl W, kamu cari yang configuration itu tuh. Apa? Itu yang it works aja deh, it works. Bentar. Nanti. Oh, bukan yang metadata yang itu, satu lagi. Nah. Betul. Nama muda Iqbal Rivaldi. Ctrl X. Yes. Enter. Reload. Yes, dah cukup. Thank you, Iqbal. Ya, Pak. Ya, yang lain cobain. At least sampai tahapan hari ini adalah sampai ke Iqbal dulu. Untuk minggu depan kita akan bahas konfigurasi network. Apa sih bedanya bridge, host only, kemudian local only. Nanti kita akan coba bahas itu satu persatu. Nah, setelah itu kita coba install PHP. Dan 2 minggu ke depan akan kita install MySQL-nya. Harapannya Anda semua bisa tetap fokus, tetap concern belajarnya, karena banyak banget yang kita lakukan gitu, yang banyak kita ketik. Namanya juga konfigurasi ya, belajar config. Tetapi yang penting pemaknaannya. Buat saya sih kalau belajar server itu yang penting dimaknai. Ini maksudnya untuk apa? Kalau ada troubleshoot, kalau ada masalah, ada problem, coba kita pahami pelan-pelan. Ini problemnya apa. Kalau Anda levelnya sudah bisa menyelesaikan masalah dengan troubleshoot, berarti Anda sudah memahami itu. Level memahaminya udah nangkep. Itu dulu ya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Atau ada yang mau nyoba lagi satu orang? Mau nyoba masing-masing? Sendiri ya? Nanti laporan praktikumnya tolong di print screen. Termasuk gini, kalau ada yang gagal, Anda cukup print screen aja apa adanya saja, nggak perlu harus sama dengan teman-temannya berhasil atau tidak, nggak perlu sampai situ. Di mata kuliah saya adalah yang penting Anda mencoba jujur. Kalau Anda tidak bisa, kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau yang penting jangan kalau tidak bisa ambil laporan temannya. Itu saya nggak mau. Kalau buat saya sih yang penting Anda nyoba dulu. Kalau ada masalah, justru itu malah bagus. Anda bisa belajar dari masalah-masalah itu. Biasanya ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Dari kelas A, B, dan C? Oh, ini tutorialnya di-share nggak, Pak? Videonya akan saya share. Video ini akan saya share. Mungkin sekitar renderingnya 15 menitan ya. Nanti setelah selesai, langsung saya share kok linknya. Gitu ya, Mas? Baik, Pak. Sip. Kalau gitu, nggak ada pertanyaan lagi selain ke Mas?
nyoba aja dulu ya, coba. Nanti kalau ada pertanyaan Anda boleh tanya di WhatsApp atau di LMS, nanti saya sediakan kolom pertanyaan. Nanti dalam seminggu ini kita akan coba bahas. Thank you. Selamat sore. Kalau nggak ada diskusi lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.